mobilnya pada gede-gede, jadi susah parkirnya. Kalau kata Bang Alima apa? Jet darat. Jet darat. Jet darat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat online? Semoga sehat selalu. Hari ini hari Selasa 7 Juli 2026 jam 7.35. Kami akan meninggalkan Pulau Samosir menuju ke Kota titik Medan. 0 Aceh. Tapi sementara tujuan kami ke Medan terlebih dahulu. Menyeberangi. Ada apa nanti di Medan dan kapan kami akan sampai di titik 0 Indonesia? Saksikan terus video-video kami dalam trip Bandung Sumatera di Lalakon ke Sumatera. Jangan lupa dukung channel kami, tonton video-video kami, dan nanti videonya di like, comment, share, dan terutama jangan lupa untuk di subscribe. Mari kita gaskeun. Detik-detik kami meninggalkan Pulau Samosir yang luar biasa indah, berkesan. Kami menghabiskan waktu di sini hampir 2 hari 2 malam setelah melaksanakan perjalanan etape pertama dari Bandung menuju Sipinsur Danau Toba. Alhamdulillah. Oh udah cucian? Sepertinya sudah. Alhamdulillah, kami mulai segar untuk melanjutkan perjalanan. Rasa lelah selama 7 hari 7 malam sudah kembali hilang. Kita bersemangat kembali untuk melanjutkan perjalanan menuju titik 0 Aceh, kemudian kembali lagi ke Bandung. Berapa lama perjalanan dari titik 0 sampai kembali ke Bandung? Saksikan terus video-video kami di road trip Bandung Sumatera dalam Lalakon Sumatera. Udaranya cerah, tapi kami ini planningnya mau berkunjung dulu ke rumah adat. Di sini ada rumah adat, kemudian foto-foto dulu sebelum mendekat ke pelabuhan. Kami akan menyeberang dari Pelabuhan Ambarita ke Pelabuhan Ajibata. Kami dijadwalkan masuk atau check-in jam 10.45 sampai 12.45. Mudah-mudahan tidak ngantri, karena pada hari Minggu antrian mobil yang akan menyeberang itu sangat panjang. Hari Senin pagi kita cek tiket, ternyata sudah habis. Dan ada untuk hari Selasa pun itu tinggal 10 tiket. Sehingga kemarin cepat-cepat Om Dewa juga booking. Booking yang pertama masih 7 katanya. Masih 10, booking yang kedua tuh tinggal 7. Booking yang ketiga alhamdulillah sukses. Itu juga sambil deg-degan karena takut ada satu KR yang nggak dapat tiket gitu. Bingung nanti kalau sampai terpisah gitu, satu KR nggak dapat tiket gitu ya. Ya beginilah.
Jadi untuk road trip atau long trip itu memang kita tidak bisa memperkirakan waktu gitu ya. Waktu kita harus betul-betul kosong waktunya gitu, karena memang hal-hal yang seperti ini itu di luar dugaan dan kita harus siap gitu. Makanya kami itu menyiapkan perjalanan long trip Bandung Sumatera ini, jelajah Sumatera ini tuh 20 hari. Jadi kita menyiapkan diri tuh 20 hari, segala sesuatunya, perlengkapannya, kemudian biayanya, bekalnya, mentalnya yang kami persiapkan itu 20 hari. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di jalanan, itu kan semuanya di luar prediksi ya, seperti ini gitu. Kita planningnya hanya 1 malam di Pulau Samosir, ternyata keadaan membuat kita jadi harus 2 malam di Pulau Samosir gitu. Tapi apapun itu kami selalu melihat dari sisi positifnya, yaitu kita bisa menjelajah walaupun tidak seluruhnya Pulau Samosir kita kelilingi, tapi setidaknya banyak hal yang kami pelajari di sini gitu. Itu ya, jadi kami lebih lama menikmati indahnya Pulau Samosir pun gitu. Hikmah yang lainnya adalah kami bisa beristirahat lebih lama di Pulau Samosir, memulihkan tenaga, mengembalikan tenaga, sehingga kita semua fresh kembali begitu. Jadi untuk melaksanakan long trip itu persiapannya itu tidak bisa mepet-mepet gitu. Jadi tetap harus ada second opinion, harus ada second planning gitu. Itu hal-hal yang kita pelajari. Untuk biaya kami tidak akan men-spill semua biaya, karena apa? Nanti di akhir video atau ada salah satu video akan kami spill hanya untuk beberapa item seperti tiket pesawat, tiket kapal, solar dan tol. Itu saja yang akan kami share. Kenapa? Karena untuk yang lain-lainnya seperti seperti makan, penginapan itu kan selera ya, yang pertama. Yang kedua, sampai hari ini hari ke-9 trip kami baru 2 kali nginep di penginapan ya, Bi ya? 3 kali. 2 dong. 3 kali sama yang di dekat pom bensin. Ya itu yang pertama dekat pom bensin. Ini kan dua malam. Iya kan malam. 2. Oh, 2 tempat. Ya. Kita baru 2 kali nginep di penginapan. Yang pertama itu sebelum memasuki Danau Toba. Itu kita nginep di situ. Tapi itu pun cuma kita check in jam 12 malam dan check out jam 6 pagi. Cuma berapa jam gitu. Kemudian kali ini kita agak lama, 2 hari 2 malam, berarti kehitungnya 2 hari kita penginapan di sini. Dan tipe penginapannya juga kan selera gitu ya. Seperti penginapan pertama, karena kita cuma singgah saja gitu ya, itu kan penginapannya 150.000. Ini juga sebetulnya di sini juga termasuk murah gitu ya, dengan kondisi penginapan seperti apa gitu. Kita itu nginap di sini 2 hari itu jatuh di 250.000 gitu ya. Tapi kan itu selera gitu ya. Jadi makanya kenapa kami tidak men-spill penginapan gitu. Kami tidak men-spill makan gitu, karena itu kan semuanya selera gitu ya. Kami hanya ingin berbagi kepada sahabat-sahabat online itu tentang perjalanan dan keindahan alamnya. Kalau yang lain-lainnya mah itu mah selera ya. Itu kayak beli oleh-oleh gitu. Kata Mang Ade kemarin, bikin konten enggak, belanja shopping enggak gitu, karena kan setiap orang seleranya beda-beda ya. Tapi kalau perjalanan, pengalaman perjalanan seperti itu kan mudah-mudahan sedikit banyaknya nanti perjalanan kami bermanfaat, terutama untuk sahabat-sahabat online yang pertama kali akan menjelajah Pulau Sumatera gitu ya. Begitu. Apakah kami akan
kembali, kalau ada kesempatan apakah kami ingin kembali ke Pulau Samosir? Insya Allah gitu ya. Kalau ada kesempatan, Allah memberikan lagi kami kesempatan, insya Allah gitu ya. Ya mudah-mudahan. Tapi kalau naik pesawat nggak asik ya Bi? Nggak asik. Kurang menantang kalau menurut Kita yang yang seneng jalan. jalan touring, overland kayak gitulah. Lebih asik naik. Ya, mobil Lewat darat lah. aja. My trip, my adventure. Cek kurang Sunda mah lalakon ka Sumatera. Lalakon gitu ya. Ya saksikan terus, tapi kita kadang sayang gitu ya mau mengakhiri video tuh, merekam itu sayang. Kenapa gitu ya? Karena kita tuh ingin berbagi keindahannya gitu, keindahan alam gitu, kita tuh ingin berbagi gitu. Di video tuh indah banget, apalagi bila kita melihat langsung gitu ya. Ya kita akan mampir dulu ke sini. Mau foto di rumah adat Mau foto Samosir. di rumah adat dulu. Nah kemarin kita beberapa kali lewat ke sini ya. Ini adalah tempat untuk membeli oleh-oleh. Kalau ini UMKM ya, di sini UMKM. Untuk harga sih relatif ya. Nggak Gitu. jadi. Enggak, nanti mungkin parkirnya di sebelah sini. Oh iya. Kalau harga mah relatif gitu ya, namanya juga tempat wisata. Tapi insya Allah masih bisa terjangkau. Ini di sini tapi nggak tahu kita parkirnya di mana. Objek wisata budaya. Ini kita akan masuk dulu ke objek wisata budaya Batu Kursi, Persidangan, Sialagan, Souvenir dan Tarian Sigale-gale Living Heritage. Sini ya. Ini nanti kita akan beli tiket dulu, tapi tunggu dulu Mang Ade ya. Tuh luar biasa. Bapak kartusnya 5 aja, tadi kan 6. 5. Indah banget. Kita tunggu Mang Ade ya. Ini keindahan alam Indonesia. Keindahan Pulau Samosir. Oh boleh itu? Iya. Oh gitu? Kita bareng-bareng aja ya tour guide-nya ya. Iya. 100. Jadi kami ucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu. Salam dari kami, kita ucapkan horas sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Horas, horas, horas. Horas itu adalah salam khas daripada orang Batak, di mana artinya selamat datang, selamat jalan, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Pokoknya selalu mengucapkan horas. Ya, tapi terkecuali kalau Bapak Ibu melihat ada orang jatuh, jangan bilang horas. Nggak boleh, itu nanti marah dengan kita. Iya, jadi kalau horas itu hanya untuk yang bahagia lah. Sama dengan mengecek lah ya. Iya. Nah, jadi sekarang kita berada di satu kampung. Inilah namanya Huta Sialagan. Huta itu artinya kampung, dan Sialagan itu nama daripada kampung ini. Jadi kalau kenal marga Sialagan di mana-mana, dari sinilah asalnya. Ya, jadi yang punya rumah ini tinggal di Palembang ini. Iya. Nah, jadi mereka membuat perkampungan seperti ini. Dulu aslinya dia dikelilingi tembok-tembok dari batu, dan di dalam tembok itu ditanam pohon bambu keliling. Itulah asli benteng pagar di kepungan orang Batak. Kenapa? Alasannya
supaya orang tidak sembarangan masuk ke kampung ini. Dan mereka masuk hanya melalui satu pintu masuk dan satu pintu keluar. Dan biasanya di setiap pintu dijaga oleh ulu balang. Itu tadi ada satu patung, itulah salah satu simbol daripada ulu balangnya. Simbol itu ya. Kenapa dijaga? Menjaga itu karena dulu kan orang masih banyak yang iri dengan keadaan kampung ini. Jadi mereka ingin menguasai kampung ini. Jadi ulu balanglah tugasnya itu nanti. Nah kemudian di sini kita lihat ada beberapa banyak rumah. Namun yang kita lihat ini sebagian rumahnya sudah direnovasi, terutama atapnya. Dulu aslinya bukan dari kayu, tapi terbuat dari ijuk. Dari ijuk pula sini. Ya. Dan nama rumahnya hanya ada 2 jenis rumah. Yang di depan kita ini namanya rumah bolong. Mereka masuk dari bawah. Rumah itu rumah, bolong itu artinya besar. Kemudian satu lagi tangga dari luar itu disebut namanya rumah siapori. Perbedaannya kalau di rumah siapori itu di dalamnya nggak ada apa-apa, hanya ruangan kosong. Tapi nanti di sini ada perbedaan, nanti kita boleh masuk. Kemudian Bapak Ibu di sini rumah bolongnya masih lengkap dengan ukir-ukirannya. Ini di dalam bahasa Batak disebut namanya gorga. Gorga itu sebuah ukiran, tapi mereka punya nama dan punya arti masing-masing. Yang paling pinggir kanan kiri ini disebut namanya gorga singa-singa. Dan yang ada telinganya disebut dengan gorga jagadopak. Dan ini fungsinya di waktu itu adalah sebagai untuk penjaga kampung, untuk penjaga rumah. Kenapa? Karena kehidupan mereka di waktu itu adalah masih animisme. Jadi masih banyak orang luar sana mau mengganggu kampung ini dengan menggunakan mistik-mistik mereka. Jadi inilah penangkalnya. Singa-singa dan jaga dopak. Singa-singa itu artinya binatangnya singa dan jaga dopak itu binatangnya gajah. Itu. Kemudian di sini ada cecak. Cecak itu dalam adat Batak disebut namanya boras pati. Ya, inilah simbol kehidupan bagi orang Batak. Kenapa cecak dibuat simbol itu? Kita tahu cecak itu memang binatang yang kecil, tetapi kita boleh melihat bahwa cecak itu bisa nempel, bisa hidup di mana-mana. Di mana-mana selalu cecak ada, di mana-mana cecak hidup. Orang Batak pun prinsipnya sama seperti cecak ini, bahwa orang Batak boleh hidup, boleh tinggal, boleh ada di mana-mana. Di mana-mana selalu ada orang Batak. Ya, orang Batak memang suaranya kuat, tapi artinya itulah orang Batak ya, dia selalu mudah bergaul dengan suku-suku lain. Kemudian cecak dibuat menghadap ke simbol daripada panarusan, maaf panyudara wanita. Jadi kenapa ada 4? Bukan orang Batak punya 4, bukan. Ya. Ini adalah simbol kesuburan. Ada pepatah orang Batak mengatakan maranak 10 itu manggul 1. Artinya kalau mereka berumah tangga mereka berharap punya keturunan anak laki-laki 17 dan 16 perempuan. Itu harapan mereka. Memang belum pernah orang Batak punya anak seperti itu. Tapi ucapan itu sampai sekarang tetap diucapkan kalau mereka menikahkan putri mereka. Di sini kan kalau pernikahan selalu ulos simbolnya. Jadi dia kasih ulos sama anak perempuannya itu pakai kelamin. Ucapan itu loh nggak dikatakan sama mereka. Marah anak mau seperti itu, baru mau seperti itu. Gitu, ucapan itu. Nah kemudian warna juga selalu ada 3 warna, putih, merah, hitam. Jadi orang Batak itu percaya bahwa dunia ada 3. Mereka katakan dalam bahasa Batak, Banua Kicas, Banua Tonga, dan Banua Tengah. Putih adalah dunia atas, merah tengah, dan hitam bawah. Gitu, ya. Dan pintunya juga kecil-kecil. Kenapa? Semua kecil. Bukan orang Batak kecil, bukan. Itu maksudnya siapapun yang mau masuk ke dalam rumah dipastikan bahwa mereka harus hormat terlebih dahulu. Ya. Dan anak tangga juga selalu ganjil. Semua kan juga tangga genap. Kenapa? Karena kalau genap, anak tangga genap itu rumah pembantu. Jadi orang Batak gak menjadi pembantu. Orang Batak raja semua. Raja di sana, raja di makanya orang Batak itu gak mau diatur. Iya, karena itu prinsipnya dia raja. Gitu. Ya. Oke, jadi sekarang biar lebih jelas kita boleh masuk ke sini. Bagaimana keadaan di dalam rumahnya. Ya, silakan. Jadi beginilah bentuk rumah adatnya. Tadi saya katakan bahwa rumah adat ada 2 jenis. Inilah rumah bolongnya dan satu lagi tangga dari luar tadi rumah siapori. Jadi kalau rumah siapori kita masuk ruangan kosong dan nggak ada ininya. Itu perbedaannya. Ya. Dan ini pintunya pun dari atas ke bawah.
Nah, jadi rumah Batak itu untuk sedemikian rupa, di bawah dulu adalah tempat untuk ternak-ternak mereka. Dulu paling banyak kerbau dan babi. Makanya mereka membuat tinggi kolongnya ini adalah setinggi kerbau yang paling tinggi. Itulah pada umumnya. Kemudian lebar pintunya juga selebar tanduk kerbau yang paling besar. Ya. Nah, kemudian tinggalnya kemana di sini? Jadi ini semua rumah adatnya nggak ada kamar, terbuka semua. Lalu tidurnya di lantai, ketika di sini dan sebelah sana. Tapi kalau rumah pondoknya di tengah-tengah ini adalah tempat untuk memasak. Ini tungku-tungkunya. Ya. Jadi kemudian ini namanya sale-salean, tempat untuk menyimpan kayu-kayu bakar mereka. Dan di mana di zaman dahulu, kalau mereka memotong kerbau atau babi misalnya, kalau dagingnya masih tersisa, untuk menghangatkannya, dulu kan listrik kulkas belum ada, dia digantung di sini, lalu kena asap dari bawah. Ya. Kemudian di atas, di belakang sini adalah tempat untuk barang-barang mereka, lalu di depan sini adalah tempat untuk pangkorci, yaitu pemain gondang. Nah, jadi kalau ada pesta mereka ada gondangnya, sini gondang tempat cara di halaman sana. Makanya di perkampungan Samosir itu, kalau dia disebut dengan nama huta, dia pasti punya halaman yang sangat lebar. Itulah fungsinya. Ya. Nah, kemudian bentuk atapnya mereka juga dibuat seperti sampan, ya, perahu. Dan mereka membuat ujung di depan dan di belakang itu nggak sama tingginya. Yang tinggi adalah yang di belakang. Dengan arti orang tua di depan, anak di belakang. Dan tentu kita punya anak, kita sekolahkan sampai semampu kita. Dengan harapan nanti kehidupan kita itu anak kita harus lebih baik daripada kita sebagai orang tua. Ya, nah itu. Jadi terutama kalau orang Batak anak laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki adalah penerus marga di keluarga mereka. Makanya orang Batak itu kalau berumah tangga, mereka berharap harus punya anak laki-laki. Ya, seperti ini di satu kampung ini kan dipimpin oleh satu orang. Nah, jadi pemimpin itu kalau dia nggak punya anak laki-laki, dia memimpin hanya seumur hidup dia. Lalu turun ke siapa? Turun ke adiknya. Makanya nggak ada pemilihan raja. Dia otomatis turun kepada anak laki-laki yang paling tua. Tapi kalau mereka punya anak laki-laki, sama mereka lah terus yang memimpin. Itulah orang Batak. Maka pembagian warisan pun laki-laki yang berhak di sini. Makanya kalau ada orang meninggal di orang Batak itu, yang kehilangan bukan semua anaknya, cuma anak yang pertama yang kehilangan. Kenapa? Karena kalau orang tua yang meninggal, mereka lah mengganti orang tua kepada adik-adiknya. Mereka lah bertanggung jawab semua kepada adiknya. Itulah kalau di orang Batak. Ya, oke. Kemudian yang digantung ini namanya raga-raga. Di mana di zaman dahulu orang Batak kan belum punya agama. Jadi kalau mereka mau menyembah kepada dewa mereka, yaitu kepada Opu Mulajadina Kulun, disinilah ditaruh persembahannya, sesajen. Ya, jadi sekarang karena sudah beragama itu dilarang, nggak boleh lagi. Tapi dalam keadaan terpaksa mereka boleh. Contoh terpaksa, contohnya ini satu keluarga. Ada keluarga yang sakit, tiba kemana nggak sembuh, mungkin dia bermimpi untuk pada orang mereka buat acara seperti itu. Sampai sekarang, ya, tetap melakukan kalau itu dalam terpaksa. Tapi mereka harus siap mendapat sanksi dari gereja. Karena sudah berlawanan dengan agama. Sanksinya, kalau mereka itu melakukan itu, dia 6 bulan, dia sudah keluar dari anggota jemaat. Baru dia mengulangi lagi lah, sampai 6 bulan baru masuk lagi. Itulah hukumnya. Nah, ya. Kemudian ini namanya soldi atau hukum, ya, di mana orang tua di zaman dahulu mereka menyimpan barang-barang mereka taruh di sini, seperti uangnya, emasnya taruh di sini. Dan nanti kalau yang menyimpan itu sudah meninggal, baru dikubur, kemudian berkumpullah sini semua. Disinilah anak pertama harus punya wawasan yang apa? Karena mereka nanti yang mengatur ini. Apa namanya tadi? Hombu. Hombu. Iya. Tempat menyimpan emas Iya. semua. Iya. Dan waktu itu mereka juga nggak punya kamar mandi, karena mandi ini. Jadi kalau siang mereka semua keperluan air, dia pergi ke Danau Toba, mau mandi apa segala macam. Tapi kalau malam dia sakit perut, mungkin takut untuk keluar malam. Di mana mereka membuang? Dulu di sudut atas ada lubang kecil. Nah, jadi kalau sakit perut dia pakai sarung, lalu duduklah di atas lubang itu, mereka buanglah ke bawah semua. Jadi di bawah tadi telah menunggu, yaitu ternak-ternak dari bawah tadi. Gitu. Dan nanti ternak besar, potong, masak, makan lagi. Memang itulah, itu nyata dulu tradisi. Sekarang nggak lagi, mereka sudah buat rumah di belakang, sudah kasih. Kemudian ini adalah piring daripada orang Batak, namanya sapa. Sapa itu sebuah piring tapi terbuat dari kayu. Ya, dan dulu dia di sini makan rame-rame. Jadi sinilah mereka nampak mereka punya anak banyak kita. Karena kalau mereka punya anak banyak ini besar. Ya, dan sekarang ini juga digunakan sebagai alat adatnya, yaitu namanya pinggan. Ya, contoh saya menikahkan putri saya, nanti pas hari adatnya saya ngasih ikan sama putri saya, ikan mas utuh 3 ekor dimasak di sini, kasih nasi, kami serahkanlah ke depan mereka. Itu sekarang ini. Tapi sekarang sudah nggak ingin dipakai karena sudah ada catering. Ya, kalau dulu masih pakai ini. Iya. Oke, sampai di sini ada mau ditanya? Kita rumah adatnya? Iya, ini lapsi kasapi namanya. Horas. Ayah wah. Jadi Ya. sebelum saya cerita ini, di sini ada satu pohon. Ya harus bertanya kepada itu. Hari apa yang dulu kepada itu mau menanam padi, itu maksudnya menentukan. Oke, kemudian di sini kita lihat ada seperangkat meja dan kursi yang terbuat dari batu. Inilah salah satu peninggalan raja yang masih asli. Dan ini umurnya sudah ada sekitar 500 tahun lebih. Ya? Nah, jadi pertama kali ini digunakan raja-raja sebagai tempat untuk musyawarah, tempat untuk apa? Jadi orang Batak itu dari zaman dulu sampai sekarang, bila ada sesuatu yang mau dilakukan, mereka mengutamakan untuk musyawarah. Dipanggillah semua orang tua kampung untuk menceritakan lagi. Apalagi ada pesta, ada orang meninggal. Jadi orang meninggal ini orang Batak banyak yang tinggal. Yang tak sama. Contoh mereka anak-anak meninggal itu paling cuma 1 jam baru dikubur.
Nah, yang anehnya, walaupun mereka sudah tua, kalau mereka tidak menikah, tetap anak-anak adanya. Itulah perbedaannya. Tapi kalau mereka sudah menikah, sudah punya anak, sudah begitu, nah nanti itu adatnya pun satu hari. Mereka boleh potong kerbau, potong babi, segala macam. Gitu. Dia apalah penonton lah, nggak ada yang sedih. Karena sudah sukses ini anaknya semua. Itu. Nah, tapi selain itu, ini digunakan sebagai tempat untuk bersidang. Kenapa? Karena di zaman dahulu antara kampus ini, kampus lain itu sering berlawanan. Jadi kalau raja itu menangkap musuhnya, lalu dia ditangkap, namun sebelum disidang di sini, terlebih dahulu mereka dipenjarakan di sini, dipasunglah di bawah kolong ini. Kenapa dia di bawah kolong itu? Kenapa? Alasannya raja mengangkat di bawah kolong itu karena atas kesalahannya, atas perbuatannya maka dia tidak bisa makan seperti binatang. Karena dulu tempat ini adalah tempat untuk binatang. Setelah itu datanglah seorang dukun untuk melihat hari yang baik untuk mengadakan sidang. Lalu setelah dia dapat harinya, pernah tiba kemari dengan posisi waktu bersidang raja di sini. Ya, di sini adalah asisten rajanya, penasihatnya. Di sini adalah sebagai pengetua ada. Di sini adalah istri raja. Oh, istri raja. Perubahan itu adalah pengawalnya dan yang bersalah di tempat-tempat kita ini. Salah. Kemudian barulah raja akan menentukan hukuman, tetapi raja juga melihat kesalahannya, nggak sama hukumannya. Kalau mencuri, dia hukumannya hanya dipenjarakan di sana. Dan kalau mereka ingin bebas, maka keluarga mereka akan menebus dia dengan apa yang dia curi. Tapi kelipatannya 4 kali lipat. Contoh mereka mencuri 1 ekor kerbau, kalau mereka ingin bebas, mereka diganti dengan 4 ekor kerbau. Tapi kalau keluarganya nggak sanggup, maka mereka tetap menjadi tawanan raja, disuruh bekerja, dikasih makan, tapi nggak dikasih upah. Dengan waktu yang ditentukan oleh raja sendiri. Jadi kalau raja masa kasihan, mungkin dia cepat keluar. Itulah. Tapi kalau dia bersalah besar seperti dia musuhnya, mata-mata musuh, membunuh orang, maka raja akan menghukum dia dengan hukuman mati. Dengan cara dia penggal, ya, dipancing ya. Nah, setelah tunggu hukuman mati, baru dia dipenjarakan lagi. Datanglah dukunnya untuk menentukan hari apa yang baik untuk melaksanakan hukuman, maka dukunnya menentukan. Dan setelah dapat hari baik, baru mereka ditarik keluar, dibawalah di balik sana. Nanti kita ke sana. Iya, ke sini. Nah, jadi sebelum sana, tadi kita tengok sana ada 3 rumah yang terbuka. Itu bukan rumah tinggal ya, itu namanya sopo. Soponya terbuka, dulu tengah-tengah adalah tempat untuk setelah mereka dulu bertenun, dia mengukir, kegiatan situ semua. Tapi yang paling atas dulu digunakan untuk menyimpan hasil-hasil pertanian mereka. Lumbung ya. Kenapa taruh di sana? Karena itu aman dari gangguan tikus. Tikus nggak boleh ke sana. Kenapa? Kita perhatikan di tengah-tengah itu, di setiap tiang ada kayu yang bulat-bulat itu. Itu namanya galapang. Ya, itu licin. Jadi tikus boleh naik ke tiang itu, tapi untuk melewati nggak bisa, dia pasti jatuh. Itu ya. Kemudian di samping kanan kiri sopo itu ada kayu yang berdiri 2 dukir. Ini adalah simbol daripada tongkat raja, namanya tongkat tunggal pandaluan. Nanti ada tongkatnya, saya akan ceritakan di sana. Kemudian di tengah-tengah di bawah itu, di bawah sopo itu ada patung kecil. Itulah namanya patung Sigale-gale. Patung yang bisa bergerak, ya. Oh iya. Iya itu. Jadi itu dulu aslinya orang namanya Manggali. Jadi Manggali itu adalah anak seorang raja, tetapi dia anak tunggalnya. Namun setelah remaja, dia disuruh untuk berperang. Namun setelah berperang, dia nggak pulang. Jadi orang tua menganggap bahwa dia sudah mati. Karena dia mati, maka orang tua itu selalu bersedih. Datanglah seorang dukun, dibuatlah patung yang sama yang mirip dengan Manggali tadi. Lalu bagaimana dia bisa bergerak? Datanglah dukun tadi, dipanggillah pemain timpani. Lalu dia buat acara ritual di situ. Dipanggillah roh daripada Manggali tadi. Datang rohnya langsung masuk patung itu, maka patung itu bisa menang. Jadi itu sekarang hanya untuk hiburan. Memang kalau zaman dulu kalau mau buat acara itu harus buat acara ritual. Jadi sekarang karena kita sudah beragama itu tidak diperbolehkan lagi. Iya, jadi ini sekarang hanya untuk hiburan, itu nanti bisa menari, tapi harus ada yang menemani untuk menari minimal 30 orang. Ya, jadi bisa nanti itu kita nggak usah panggil rohnya, rohnya langsung datang sendiri. Ya, tapi rohnya nampak sekarang manusia di belakang sana, tarik ke belakang. Itu. Jadi itulah kan nanti kita mau menari tunggu banyak apalah. Ya, memang bisa untuk kita, tapi kita bayaran khusus untuk kita. Ya, nanti bisa menari tuh. Oke, kita lanjut ke tempat eksekusi, baru nanti kita foto-foto sini. Itu kan di orang Kristen kan peti ya. Ya. Jadi ini kan ada yang kuning-kuning ini, yang di bawah itu ada 3 sidang, ya, 3 salib. Itulah satu orang itu sudah berisi. Nah, jadi kalau meninggal dia masukkan ke situ, lalu ditutup rapi di sini. Nah nanti setelah ada 10 tahun, barulah berembuk pilih keluarga yang meninggal. Kapan mereka akan mengadakan pesta untuk mengambil tulang-tulang lain. Terus diganti. Kalau dia ganti waktu kecil, masih satu lagi tuh. Iya. Lalu setelah itu dia naikkan ke atas petinya. Jadi yang tingkat 2 sama atas itu tempat untuk tulang-tulang. Itulah pesta yang paling besar di orang Batak. Namanya Mangokabuli. Makanya di sini anak laki-laki kalau belum berhasil mengangkat tulang-tulang perempuan, mereka masih berhutang sama orang. Makanya kemarin lihat banyak yang lebih bagus yang kan. Nah, jadi itulah menandakan bahwa anaknya sukses di perantauan tersebut. Iya, sebenarnya. Permalin waktu acara itu, makanya orang Batak itu kan bisa sampai lama. Kenapa? Karena anaknya di perantauan semua. Jadi kalau mereka itu anak yang paling jauh, mereka telepon, kapan kamu bisa pulang? Disitulah pengukurannya. Jadi dibikin permalin bukan supaya tahap berapa hari gitu. Itulah kalau orang Batak. Ya kita sini, duduk sini. Execution area. Duduk Pak B, duduk. Ada. Gini kan? Iya. Jadi ini adalah tongkat yang sana tadi, yang tadi. Mana rajaku? Memang tongkat raja bisa dengan angkat ya. Jadi walaupun mereka tinggi ada 20 meter, 20 meter, dia tetap ada 7 kepala manusia. Kenapa?
dulu ada sejarahnya. Dulu ada seorang keluarga, mereka punya anak kembar laki-laki dan perempuan. Namun setelah dia lepas dari kasih orang tua mereka, orang ini dipisah. Namun setelah ke rumahnya mereka bertemu. Jadi setelah bertemu mereka tidak tahu bahwa itu adalah perbuatan. Sehingga mereka saling bersedih. Jadi di orang Batak itu, kalau kan kakak beradik satu manusia pun tidak boleh menikah. Akhirnya dia tetap menikah. Jadi karena dia itu kakak beradik, berarti kalau dia menikah dia melanggar adat. Jadi hukum adatnya mereka dikeluarkan dari adat dan diusir dari kampung karena sudah diikat di kampung. Nah setelah itu diusir dari kampung dan lari ke hutan. Ya setelah sampai ke hutan mereka lapar. Mereka tidak tahu mau makan apa. Ya semua pepohonan tidak ada yang berbuah, cuma satu pohon yang berbuah namanya pohon tarik-tarik. Itu pohon ada buahnya tapi banyak durinya. Di setiap pohonnya pasti ada durinya. Jadi yang berdua itu nggak ada pilihan. Mereka tetap untuk memanjat pohon tadi, ya sampai dapat itu buahnya. Nah setelah dapat buahnya mereka langsung makan. Nah jadi di zaman dahulu kalau orang tua itu sudah dibikin marah sama anaknya, apapun yang mereka ucapkan pasti terjadi. Akhirnya lengket lah yang lagi di pohon itu. Ini lagi. Lalu datanglah ceweknya tadi mau membantu mereka, akhirnya lengket juga. Ya, datanglah 5 orang suruh-suruh daripada orang kampung tadi untuk melihat kemana dia pergi, akhirnya dia lengket juga. Makanya ada 7. Nah kemudian datanglah hewan-hewan yang ada di sini mau memakan mereka, akhirnya dia lengket juga. Nah datanglah dukunnya, dibuat acara ritual situ, ditebanglah itu. Lalu jatuhlah ke tanah. Namun pas jatuh ke tanah tadi hari sudah mulai gelap, mereka pulanglah. Lalu datanglah keesok harinya untuk melihat pohon tadi, ternyata pohonnya sudah hilang. Mereka sudah berubah menjadi tongkatnya. Lalu diambillah tongkat ini oleh seorang datu, dibuat acara ritual tadi situ, dibaca mantra-mantranya, dihidupkanlah roh yang ketujuh orang di dalam tongkat ini tadi. Maka dulu ini aslinya tongkat bisa digunakan untuk memanggil hujan, untuk menyisirkan hujan, semua bisa. Ya, dan inilah tongkat kebesaran orang Batak, tidak berbeda antara marga, sama semua. Ya, tukut tunggal panjangnya. Itu namanya. Ya, itu dulu. Lalu bagaimana seorang dukun tahu dan belah pisau lalu diiris-iris badannya. Ya, di situlah ketahuan mereka masih kuat atau tidak. Karena kalau mereka diiris tidak luka, berarti dia masih punya jimat-jimat tadi. Datang ke dukunnya, dia baca mantra-mantra berputar sini dengan membawa tongkat itu, ya. Lalu dipukullah tongkat itu dari kepala sampai ke kakinya. Barulah dia dicoba lagi, lalu dia luka. Nah, dan setelah dia luka tadi, untuk memastikan kalau ilmunya tidak ada, diambillah itu asap. Jeruk nipis lah ya, dipotong lalu diperas ke badan tadi. Barulah dia mencegah kesakitan. Itu pertanda bahwa ilmunya tidak ada lagi. Tapi belum mati, nah yang terakhir baru dia diangkat, dibawa ke sini. Ya, posisinya seperti itu tadi. Oh, coba tuh tadi mana katanya? Dari sana. Terlupuk, ada letak sini. Iya, tapi di sini telah disediakan tadi, sapa tadi, untuk menakutkan. Ya, nah, kemudian datanglah seorang ulu balangnya dengan membawa polos tajam, dia pancung dengan sekali pancung. Oke, 1, 2, 3. Aktingnya bagus. Bagus. Ya. Nah, jadi setelah putus, itu kala diangkat di atas meja bersama kepalanya dan badannya diangkat di sini lagi. Lalu dipotonglah, dipulang itu badannya, hanya organ dalamnya diambil, dibawa kemari, lalu dipotonglah kecil-kecil. Lalu dicampurlah dengan darah tadi, dia kasih asam, lalu diserahkan sama raja. Dan raja akan membagikan ini kepada seluruh prajuritnya. Lalu disuruh apa alasan mereka suruh makan itu? Karena raja percaya kalau dia makan tadi dia akan semakin kuat. Maka mulai dari situlah ada orang mengatakan katanya orang Batak makan orang. Ya, tapi mereka punya alasan. Itu tadi memang manusia. Tapi sebelum mereka pancung, mereka telah dipenjarakan di bawah kolong rumah tadi. Kalau mereka sudah bisa makan seperti hewan. Jadi kalau kita potong ular tentu kita boleh makan. Itulah yang terjadi. Jadi yang makan orang Batak makan orang, bukan maksudnya semua yang masuk kemari. Ya ada setiap tempat jahat dan tidak campur dengan raja. Kemudian sisa badannya mereka buang ke Danau Toba. Setelah dibuang di sana selama 7 hari 7 malam, orang-orang yang tinggal sini tidak diperbolehkan melakukan aktivitas apapun selama 7 hari. Ya, kepala juga begitu. Selama 7 hari pun digantunglah di pintu gerbang yang kita masuk tadi. Gunanya adalah untuk mengingatkan bagi orang-orang lain agar mereka melihat kepala tadi dan mereka takut tidak berani berbuat jahat lagi. Itu. Dan hukuman ini tidak dilakukan lagi setelah orang Batak punya agama. Orang Batak punya agama tersendiri, namanya agama Parmali. Itu masih Sunda. Jadi agama itu sampai sekarang masih ada. Itu sekarang dia di rumah masing-masing. Ya nggak ada tempat percayaan. Ya memang itu agama nggak dari pemerintah. Tapi kalau mereka membuat identitas sendiri, agamanya mereka buat aliran kepercayaan. Gitu. Namun setelah itu pada tahun 1863 masuklah seorang misionaris dari Jerman, yaitu namanya Nommensen. Barulah mereka beralih ke agama Kristen. Dan setelah Kristen tadi maka terbentuklah gereja orang Batak, yaitu namanya HKBP. Ya. Nah jadi kalau agama, kitab cara agama orang Batak nggak ada masalah. Contoh di Pulau Samosir asal usul orang Batak, tapi agamanya bukan cuma Kristen. Kenapa? Karena ada satu perkampungan di atas sana, di kecamatan Unarengu, dan satu lagi dekat Siberia, di kecamatan Harian. Ada agama Islam sana, ada Muslim. Asli orang Batak, bukan pendatang. Jadi kalau agama nggak masalah. Jadi, tapi kalau adat, dia tetap ada Batak. Bahkan saya sendiri berani.
Nortor. Iya lagi, Nortor. Gimana? Sinanggar dulu, Gimana? Oke, itu yang ketiga berputar hadapan depan. 1, 2, 3, hadapan depan. Asik. Iya. Gimana? Lagi, masih kameranya. Oke, cuma ketiga kembali saling membelakangi. 1, 2, 3. Iya. Oke, kompak dulu Bapak Ibu. Bye-bye, bye-bye. Bye-bye dulu kameranya. Iya, kita foto dulu ya. Kita foto dulu. Foto. Ya, alhamdulillah sudah selesai kita berkunjung ke objek wisata budaya. Mungkin untuk objek wisata budaya ini kita bikin satu video ya, karena kita ingin berbagi sedikit sejarah tentang budaya Batak di sini. Gitu ya. Nanti untuk perjalanan dari Samosir menuju ke Medan akan kita share di video selanjutnya. Mudah-mudahan video kami bermanfaat, memberikan sedikit pengetahuan kepada sahabat-sahabat online semuanya. Ya, sedikit banyaknya kita melestarikan sejarah budaya Indonesia, terutama yang berada di Pulau Samosir ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Dukung video kami, tonton video-video kami trip Sumatera, jelajah Sumatera atau lalakon ke Sumatera, dan dukung video kami untuk selalu videonya ditonton sampai habis, di like, di komen, dan terutama di subscribe. Terima kasih, tetap di trip Bandung Sumatera dalam lalakon ke Sumatera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.